Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, pertama-tama kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiyah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan. Yang penting lagi adalah bagaimana kita berazam bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan semua niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja yang menonton TV Tabalong pada saat ini yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin hidup kita ini bahagia. Dan bahagia itu bukan saja bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Orang yang cuma bahagianya di dunia, maka dia pasti akan rugi karena dia tidak mendapatkan bahagia di akhirat. Atau orang yang bahagia di akhirat, di dunianya dia hancur. Yang kita inginkan adalah sebagaimana doa yang kita baca setiap saat. Itulah doa ketika kita antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad ketika kita tawaf. Apa doa kita para pemirsa? Pasti doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami minta kepada sampian, kami minta kepada Engkau ya Rabb, atina fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Wa qina azabannar, dan bebaskan kami ya Allah daripada api neraka. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, tanda-tanda orang yang bahagia itu ketika mereka nantinya ingin masuk yang namanya kehidupan akhirat, pasti dia mendapatkan husnul khatimah. Dan kita semua ingin akhir kehidupan kita husnul khatimah. Ada sering kalimat-kalimat yang kita baca para pemirsa, istilah husnul khatimah. Nah, kalau kita baca salawat nariyah, ada nggak pemirsa? Iya, istilah husnul khatimah. Allahumma sholli salatan ka millata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raga ibu wa husnul khawatim. Jadi husnul khawatim itu kita pingin saat-saat kehidupan kita, di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Dan kalau kita mendengar bacaan doa-doa yang sering kita baca, pasti kita pingin Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikan kami di kehidupan kami, di penghujung kehidupan kami ini husnul khatimah, kehidupan yang baik. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, tanda-tanda orang yang sukses akhiratnya pasti ketika mereka husnul khatimah, maka mereka pasti akan mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan di akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya para pemirsa, bagaimana kita ini agar mendapatkan husnul khatimah? Bagaimana agar kehidupan kita di akhir kehidupan kita ini husnul khatimah? Bagaimana agar kita ini di saat-saat kita sakaratul maut kita husnul khatimah? Ada beberapa hal jemaah sekalian, para pemirsa TV Tabalong yang kita lakukan. Yang pertama adalah perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah kita lakukan. Hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan.
apa yang dilarangnya kita tinggalkan, maka itu pasti jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Misalnya rukun Islam, salat, ini pasti ada kewajiban kita tentang salat 5 waktu. Nah, ini jalan pertama kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Sudah kita melaksanakan salat, sudah tunai, lebih kuat lagi, perkuat lagi jamaah sekalian ibadah-ibadah yang mengiringinya. Kalau kita salat, ada yang namanya salat qabliyah, ada yang namanya salat ba'diyah. Bukankah salat ini jamaah sekalian kalau kita melakukan salat saja, itu hanya pokoknya saja kata ulama. Bagaimana kita ingin mendapatkan keuntungan? Di orang Banjar itu hujungnya, keberuntungannya, tambahannya, yaitu kita laksanakan adalah sembahyang nawafil. Sembahyang sunat lainnya termasuk sembahyang rawatib. Ramadan ini kan Bapak Ibu mendidik kita. Bagaimana agar Ramadan ini membawa manfaat yang besar. Ibadah kita tambah meningkat. Kalau dulu misalnya kita salat ini jemaah sekalian cuman salat yang wajib aja. Maka sangatlah rugi para pemirsa kalau kita ketinggalan salat-salat yang mengiringinya. Misalnya salat qabliyah subuh. Ini qabliyah subuh ini para pemirsa sembahyang ibadah yang luar biasa. Ini bahasa guru-guru kita ini emasnya. Emasnya dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya qabliyah subuh kita ketinggalan, sangatlah rugi. Dunia isinya ini para pemirsa habis, kalah dengan orang yang sembahyang qabliyah subuh. Orang qabliyah subuh itu kan mengalahkan yang lain-lainnya. Jikalau kita ini diberikan nampak pahala orang yang melakukan, orang yang beribadah, orang yang melaksanakan ibadah qabliyah subuh, ditampakkan pahalanya, maka orang pasti akan meninggalkan yang lainnya. Tapi karena manusia hanya tahu sebagian, sehingga banyak di antara kita yang meninggalkan qabliyah subuh. Apalagi jamaah sekalian, sembahyang qabliyah zuhur. Nah, qabliyah zuhur. Jadi qabliyah zuhur ini para pemirsa, kita bisa melakukannya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat dengan 1 kali salam. Nah, mereka-mereka ba'dul arifin, mereka-mereka yang sudah dekat dengan Allah, mereka-mereka yang sudah terbiasa melakukan itu, mereka sangatlah rugi. Bagaimana kita Bapak Ibu pemirsa supaya kita ini kan jangan ketinggalan bisa melakukan qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Makanya ada istilah dalam agama kita tuh intizar namanya, menunggu waktu salat. Jadi belum waktu salat sampai dia sudah hadir di situ. Ini Ramadan ini mendidik kita para pemirsa. Harusnya kita Ramadan ini kita harus berubah semua. Dulu kita salat ini kita yang mengejar salat. Sekarang salat yang menunggu kita. Sekarang tidak. Belum lagi waktunya salat, kita sudah lebih dulu, lebih awal hadir baik di masjid, baik di musala, baik di kantor-kantor kita. Belum lagi waktunya kita sudah menunggu. Ini intizar namanya, menunggu waktu salat. Allahu Akbar. Kalau Ramadan nih pemirsa kita lakukan ini luar biasa. Jadi untuk mendapatkan husnul khatimah itu panjang pemirsa. Tidak simsalabim. Dan pasti Allah akan memberikan itu sepanjang kita lakukan tadi. Jadi kalau salatnya sudah, qabliyahnya sudah, ba'diyahnya sudah. Kemudian lagi ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya harus kita lakukan. Puasa itu tidak bisa, tidak. Nah, kemudian lagi berzakat bagi kita yang kewajiban zakatnya. Nah, kemudian pemirsa sekalian, bagaimana agar kita ini memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja ibadah itu jamaah sekalian harus kita nikmati. Ada orang yang tidak nikmat beribadah pemirsa. Orang misalnya tarawih sampai 20 rakaat. Mungkin ada di antara kita yang tarawihnya 8 rakaat, silahkan. Ada yang tarawihnya 20 rakaat, silahkan. Nah, tapi ketika kita melakukan ibadah-ibadah itu, nikmati ya mas sekalian. Ada orang yang berzikirnya sampai 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia merasa nikmat dalam ibadah itu. Dia merasa nikmat. Makanya kan kalau guru sekumpul itu kan kalau dalam manakibnya beliau setiap malam Jumat beliau membaca beribadah
Hampir beliau itu tidak ada istirahat, hampir tidak ada tidur. Kenapa? Saking nikmatnya beliau dalam beribadah. Kita yang tarawih ini aja kencang-kencangan, cepat-cepatan, ingin cepat selesai. Padahal semakin kita nikmati bagaimana Allah kasih kita nikmat, pemirsa. Allahu Akbar. Nikmat kita ini yang tidak bisa kita hitung. Yang di dalam surah Al-Kahfi apa kata Allah? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi anafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Allah kasih nikmat lalu sama kita ini luar biasa. Sekarang bagaimana nikmat yang Allah kasih, nikmat sehat, nikmat kesempatan ini kita manfaatkan. Perkuat ibadah kepada Allah. Ini jalan pertama, ingin husnul khatimah. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ingin mendapatkan husnul khatimah para pemirsa adalah perbaiki hubungan dengan makhluk. Ya, perbaiki hubungan dengan makhluk. Jangan menzalim, jangan menyakiti, jangan memfitnah, jangan menggibah, jangan mencemooh. Nah, jadi ada di antara kawan-kawan kita kan. Seharusnya kita ini para pemirsa semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak tahu di agama, maka seharusnya lisan kita semakin tertata, pemirsa. Mata kita semakin terjaga, telinga kita semakin terjaga. Allahu Akbar. Kalau kita mampu itu demikian jemaah sekalian, pasti kita mendapatkan husnul khatimah. Kalau kita berhubungan dengan makhluk ini kan banyak. Lisan bisa mencemooh orang, bisa memfitnah orang, bisa menggibah orang. Nah, tapi kalau kita sudah punya komitmen yang besar bahwa bagaimana ibadah itu memberikan implikasi kepada diri kita, maka semua itu akan terjaga. Jaga hubungan dengan makhluk. Dan yang terakhir, pemirsa, kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah adalah berbanyak doa tadi. Jadi doa-doa yang maksur itu kan banyak itu. Di antara doa-doa yang dibaca oleh guru kita, guru sekumpul. Misalnya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hayat kami dengan husnul khatimah. Atau ada juga yang membaca, Ya Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kalau yang dibaca oleh guru sekumpul, guru bangil, Allahumma inna nas'aluka taufik wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Ini doa-doa kita yang jangan sampai kita terlupakan, pemirsa. Perbanyak doa itu, perbanyak doa. Mudah-mudahan kita yang hadir di saat Ramadan tahun ini, kita diberikan Allah kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian tausiah ceramah yang dapat kami sampaikan melalui TV Tabalong pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.